Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Evi Nur Hasanah, yang dimana sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu assessment as for and of learning. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai metode assessment. Baiklah, pada kesempatan kali ini, mari kita mulai dengan gambaran mengenai dua murid yang mempelajari mata pelajaran yang sama dan mengambil topik yang sama. Pada saat ujian akhir, salah satu dari murid tersebut mendapatkan nilai lebih rendah. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, tentunya Bapak Ibu guru sudah mengetahui bahwa asesmen harus dilakukan dengan kompetensi dan tujuan belajar. Nah, seperti penjelasan kita sebelumnya, bahwa asesmen harus dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Untuk menjelaskan kemajuan, belajar, dan menentukan keputusan mengenai langkah berikutnya. Pada pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan bisa melaksanakan asesmen yang berorientasi pada proses, bukan sekedar hasil akhir. Nah, berikutnya, dalam metode assessment terdapat 3 pendekatan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang pertama ada assessment diagnostik, yang kedua ada assessment formatif, dan yang terakhir ada assessment sumatif. Nah, pada assessment diagnostik, ini dilakukan pada awal pembelajaran atau ketika guru memasuki topik pembelajaran. Hal ini dilakukan guna mengetahui kapasitas murid di dalam kelas. Selanjutnya kita beralih ke asesmen formatif, yang dimana asesmen formatif ini lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Misalnya, melalui penilaian diri atau self-assessment dan refleksi metakognitif. Berikutnya, yang terakhir, kita lanjutkan dengan asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif sendiri, pelaksanaannya perlu dilakukan untuk menguatkan konsep semasi. Capaian hasil belajar asesmen dalam paradigma baru sendiri sangat ditekankan pada asesmen belajar murid yang lebih komprehensif dan student center. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan 3 teknik asesmen yang paling umum, yaitu yang pertama, teknik observasi, di mana murid melakukan pengamatan secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus secara keseluruhan. Yang kedua, ada teknik asesmen performa, di mana asesmen performa ini dapat berupa praktik seperti presentasi pidato atau bisa juga dengan menghasilkan produk. Nah, yang terakhir yaitu tes tertulis atau tes lisan yang digunakan untuk menguji pengetahuan murid terhadap suatu hal. Biasanya teknik ini digunakan hanya sebatas untuk menguji level pengetahuan yang sifatnya lebih menghafal. Padahal asesmen ini juga dapat digunakan untuk menguji level pemahaman murid dengan mengajak mereka merefleksikan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai metode assessment. Apabila ada kesalahan saya dalam berbicara, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.